Wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi oleh sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, itu yang penting Bapak-bapak, sehat itu yang penting. Kalau nggak sehat mah ngaji, makan, tidur kagak enak. Kalau sehat mah aman ngajinya, betah ngajinya, insyaallah istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan para guru, para pembina, pembimbing Masjid Jami' Nurul Falah, khususnya ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Maulana beserta seluruh jajaran yang tak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah, amin, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf insyaallah. Untuk lebih berkahnya, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'anallahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadza li talibil ilmi wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita buka pasal yang ke-14. Alhamdulillah, ngaji kita sudah sampai pasal yang ke-14 yang berjudul wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi oleh sesuatu. Nah, ini udah mulai meningkat nih kajiannya, kajian tasawufnya. Judul ini berisikan beberapa pasal nantinya, pasal 14, 15, 16, 17, itu semua adalah pasal tentang judul wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi oleh sesuatu. Jadi nyambung ya, nyambung pasal 14, 15, 16, 17, tapi kali ini insya Allah kita fokus dulu pasal yang ke-14. Langsung saja kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid darain. Faslun. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu zuhurul haqq fihi.
Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athari. Baik. Mari kita lihat maknanya pelan-pelan, dicerna, difahami. Semesta itu seluruhnya gulita. Ya, jadi semesta ini asli dan seluruhnya itu gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Yang membuat dia terang alam raya ini karena cahaya wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana, atau melihatnya ketika atau sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Jadi pelan-pelan dicerna ya Bapak. Sebelum ke penjelasan, jadi makna di pasal yang ke-14 ini, aslinya alam semesta ini adalah gelap gulita. Bayangkan alam ini nggak ada cahaya apapun ya, nggak ada lampu, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang-bintang. Bagaimana gelapnya? Sampai gelapnya itu gulita. Jadi kalau udah sebut gulita itu nggak ada secuil pun cahaya. Nah itu alam semesta itu aslinya begitu. Nah lalu bagaimana bisa bercahaya, bisa terang? Itu adalah karena adanya wujud Allah, karena adanya cahaya Allah. Jadi dari mana sumber cahaya matahari itu? Dari mana sumber cahaya bulan, sumber cahaya bintang, sumber cahaya-cahaya yang ada di planet dan di alam raya ini? Itu semuanya dasar asalnya itu ada dari cahaya Allah, atau yang disebut nur dzat. Kalau sekilas urutan, kalau didalami ngaji tasawuf, bahwa cahaya-cahaya Allah itu berkesinambungan. Sedikit izin menyampaikan biar ada gambaran dari nur zat ini, singkat saja ya, karena kalau didalami ini bisa berjam-jam lamanya. Anggap satu ini nur zat, kemudian nur zat ini ngeciptain makhluk namanya Nur Muhammad. Habis Nur Muhammad diciptakan lagi namanya Sir Ahmad. Ini yang nur zat ini Tuhan ya, Tuhan. Nah hamba semua nih, Nur Muhammad nih hamba pertama, kemudian Sir Ahmad hamba kedua, terus diciptakan lagi dari Sir Ahmad nih ya. Ada menyebut setelah itu diciptakannya arosnya, diciptakannya kursi emasnya, diciptakan lauhil mahfuznya. Itu sumber-sumbernya diciptakan dari nur-nur tadi itu. Diciptakan lagi telaga Al-Kautsarnya, diciptakan lagi terus ke bawah alam malakutnya, alam para malaikat, kemudian alam jabarutnya, alam para aulia-aulia Allah, kemudian diciptakannya terus ya. Kalau rentetan ke bawahnya itu surga nerakanya ya, siratal mustaqim pada mahsyarnya, alam jabarut ke bawah, kemudian setelah alam jabarut alam dunia, alam barzah, setelah itu alam arwah atau rahim, kemudian alam dunia ini, kemudian terus. Nah, artinya percikan-percikan cahaya itu dari situ tuh semuanya muaranya itu. Kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu kan menceritakan perjalanan panjang tentang penciptaan ini. Singkatnya, kita yang di dunia ini dapat cahayanya dari mana? Dari rentetan nur zat ini semuanya, sehingga dia bercahayalah semuanya, terang benderanglah semuanya. Nah, lalu kalau ada seseorang melihat alam raya ini namun tidak terlihat penciptanya, tidak terlihat cahaya zat nur Allah itu,
maka sejatinya dia telah terhijab dan dia telah tersilaukan oleh cahaya-cahaya lain. Apa cahaya lain itu? Cahaya dunia ini sudah cukup menyilaukan kita. Belum lagi cahaya-cahaya yang lain, yang makhluk Allah yang membuat kita terpeleset, yang membuat kita silau semuanya. Maka tidak terlihatlah nur zat itu atau cahaya Allah yang hakiki itu. Nah, ini konteksnya ini di pasal ini. Makanya lanjutannya, kalau tidak melihat, ya, orang siapa yang melihat semesta alam raya tadi, ya, namun tidak melihat Allah, baik itu sebelum melihat alam atau ketika melihat alam atau sesudah melihat alam, maka sejatinya dia telah terhalang atau terhijab. Siapa yang menghijab? Apa yang menghijab? Yaitu dunia yang menyilaukannya, dunia yang menghijabinya. Bahkan bukan dunia tapi dirinya yang menghijabinya, yaitu dengan kelakuan buruknya, kelakuan maksiatnya, kelalaiannya dan sebagainya. Itu juga dapat menghijab, dapat menghalangi pandangan kita terhadap penglihatan nur zat tadi itu. Nah, itu gambaran dari arti atau makna di pasal yang ke-14 ini. Agar lebih mafhum lagi, kita lihat, ya, penjelasannya. Pelan-pelan ya Bapak-bapak, nanti kita diskusikan insyaallah ya. Di mata para ahli suhud, siapa ahli suhud itu? Orang-orang yang menyaksikan Allah, ya, menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Jadi menurut para ahli suhud, dunia ini tidak berwujud, ya. Bayangkan, dunia yang kita tempat ini tidak berwujud aslinya. Yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujud Allah semata. Persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca. Ia tak berwujud, ya, kecuali wujud yang maha benar. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Ini yang dimaksud bahwa alam raya ini aslinya itu tidak berwujud, ya. Dunia yang kita tempati ini aslinya itu tidak berwujud. Kenapa tidak berwujud? Karena casing. Tadi kan rentetan dari nur zat itu, kan nur-nur semua itu. Nah, yang menghidupkan, yang menerangkan, karena siapa? Oh, ujung-ujung karena nur zat lagi. Maka yang asli hidup itu adalah nur zat itu, yang ada di tiap-tiap makhluknya, yang ada cahaya-cahayanya tiap alamnya. Nah, sehingga itulah yang dinamai, selain Allah itu makhluk yang fana, yang lenyap, yang tidak ada. Fana itu kan fata morgana. Kalau dilihat dari sini kelihatannya ada, tapi pas nyampe sana tidak ada. Begitulah dunia itu. Aslinya tidak ada, tapi dari jauh kelihatan ada, tapi aslinya nggak ada. Yang ada apa? Yaitu cahaya Allah tadi. Jadi setiap insan kita semua ini ada cahaya Allah di dalamnya. Casingnya jasmani ini. Yang ada yang menghidupkan adalah adanya cahaya Allah dalam diri kita itu. Nah, ini pelan-pelan kaitannya dengan, ya, rentetan cerita asal mula kejadian alam raya, ya, penciptaan alam raya ini. Oke, sedikit, ya, singgung dikit, ya. Kalau di ranah tasawuf itu, kalau udah berkaca pada ahli suhud itu orang yang udah bertemu Allah. Kalau udah difahami kajiannya, oh ternyata kita ini casing semua yang gak ada aslinya itu, ya. Yang menghidupkan, yang membuat kita ada itu adalah karena nur zat Allah yang dipercikkan kepada hambanya semua, termasuk ke alam raya ini. Bapak-bapak pasti sudah pernah mengkaji ini dan sudah faham, yakin husnudzon saya. Tapi insya Allah ini kupasan-kupasan singkatnya aja nih, ya. Lanjut sedikit lagi. Jika demikian, barang siapa yang melihat alam semesta ini
tanpa merasakan kehadiran Allah di sana, berarti ia telah kehilangan nur ilahi atau kehilangan cahaya Allah yang membuatnya mendapat musyahadah. Musyahadah itu bersaksi, ya, sudah menyaksikan. Di samping itu ia juga tidak mungkin akan mendapat ma'rifat karena ia telah disilaukan oleh semesta ini. Jadi kalau kita lihat gunung, lihat lautan, lihat pepohonan, lihat bumi tempat kita tinggal ini, lalu tidak menemukan penciptanya dalam penglihatan kita itu, sungguh kita itu terhijab. Kita ini posisinya terhalang. Bukan Allah yang menghijabi dirinya kepada hambanya, bukan, tapi hamba itu sendiri yang menghijabi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan nur ilahinya kepada masing-masing insan, masing-masing alam raya ini sudah diberikan nur ilahiyanya, yaitu cahaya, percikan dari cahaya Allah itu sudah ada dalam diri kita semua. Nah, itulah bekal kita untuk berjumpa dengan nur zatnya. Makanya dalam Ar-Rum itu disebutkan fitratallah fitratan nasi 'alaiha, dari fitrah Allah diciptakan kepada fitrah manusia, fitrah makhluknya. Apa itu fitrah? Bisa diartikan nur. Fitrah itu apa? Original. Bisa diartikan juga apa? Suci. Bisa diartikan apa? Dinul haq, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita artikan nur, maka dari nur Allah kita diciptakan semuanya ini. Kalau diartikan suci, dari kesucian Allah kita diciptakan nih. Nah, karena kita udah diciptakan dari situ, ada wadah kita di situ, maka itulah alat kita untuk berjumpa dengannya, alat itulah untuk kita musyahadah, bersaksi dengannya. Tuh. Apa cahaya ilahi itu? Apa nur ilahi yang hadir dalam diri kita itu? Itu ternyata usut-usut itulah fuad kita yang paling dalam kolbun kita. Bersemayam dalam kolbun kita ada namanya fuad. Disitulah ain batiniah kita. Kalau orang nyebutnya mata hati, mudahnya difahami mata hati. Dari mana asal kata mata hati, ain batiniah itu? Dari Allah sendiri. Kalau kita rujuk terhadap keyakinan yang Allah sebut itu ada 4 dalam Al-Quran itu. Ada kalanya Allah sebut yakin, ada kalanya Allah sebut ilmal yakin, ada kalanya Allah sebut ainul yakin, ada kalanya Allah sebut hakul yakin. Kalau kita rujuk surah Al-Kautsar, Bapak Ibu udah hafal tuh. At-Takatsur surah At-Takatsur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata ilmal yaqin disebutkan, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Naik lagi, ada ainal yakin. Ada ilmu yakin, ada ainal yakin. Di dalam surah lain disebutkan, misalnya Al-Waqiah di akhirnya itu, inna hadza lahu haqqul yaqin. Ada kata-kata haqqul yakin. Ini dalam kajian para ahli thariqah dikaji ini tentang yakin, ilmu yakin, ainal yakin, haqqul yakin. Kalau diilustrasikan 4 item ini, lalu nanti kita objeknya arahkan kepada Allah, tapi sebelum ke Allah kita objeknya ke Ka'bah dulu misalnya. Ka'bah itu ada di Mekah. Menurut yakin seseorang, ini makom yang awam nih, yakini percaya adanya Ka'bah itu di Mekah. Kok dari mana taunya, dari mana yakinnya ada Ka'bah di Mekah? Pokoknya dari turun temurun, pokoknya nyebut bahwa Ka'bah itu ada di Mekah, itulah menjadi kiblat kita. Oke, ini yakin. Naik ilmu yakin. Kata ilmu yakin, kok kamu percaya ada Ka'bah di Mekah? Oh iya, saya udah ada ilmunya. Saya pelajari itu geografis, saya pelajari itu peta dunia. Oh ternyata benar Ka'bah itu ada di Mekah. Namanya ilmu yakin, ada pemahaman tentang itu. Naik lagi makomnya menjadi ainul yakin. Dari mana kamu percaya ada Ka'bah? Oh iya, saya pernah kunjungi baik umroh, baik haji, atau jalan-jalan. Oh benar, saya lihat betul Ka'bah itu ada di Mekah. Namanya ainul yakin, udah melihat.
Lalu naik makomnya lagi hakul yakin. Hakul yakin ini benar-benar yakin. Kok dari mana kamu tahu dan yakin adanya Ka'bah? Oh iya, saya tinggal di Ka'bah itu udah bertahun-tahun. Saya petugas pembersih Ka'bah misalnya. Saya petugas imam Masjidil Haram misalnya. Yang Ka'bah tiap hari saya lihat, udah hakul yakin. Itu objeknya Ka'bah. Bagaimana objeknya yakin itu kepada Allah? Iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, iman pada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya. Kita arahkan iman kepada Allah. Apakah makom kita itu diyakin, ilmal yakin, ainul yakin, atau hakul yakin terhadap Allah itu? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Enggak ada yang mustahil. Kalau dalam kajian tasawuf, enggak mustahil melihat Allah itu. Tinggal cara melihatnya bagaimana, menggunakan apa, itu yang kita pelajari, kita asah. Enggak bisa dipakai mata zahir ini karena udah dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam, enggak bisa. Sampai dia pingsan, maksain pakai alat indra. Ternyata usut-usut sampai ke ain batiniyah tadi, ainal yakin tadi. Itu yang diasah. Di mana itu? Di fuad kita yang paling dalam. Qalbun kita yang paling dalam. Di situ ada wadah nur ilahi Allah. Di situlah pentingnya untuk membersihkan wadah itu, ain batinnya itu, yaitu hati kita itu perlu dibersihkan supaya suci. Lalu disitulah alat fitrah kita untuk musyahadah atau berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi penjelasannya. Di sini Ibnu Athaillah menyinggung tentang bermacam-macam tingkatan ahli syuhud dalam memandang Allah. Di antara mereka ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaannya. Jika pandangannya jatuh pada suatu benda, ia akan menyaksikan keberadaan yang maha benar dan bahwa hanya Dia yang menggerakkan dan mendiamkannya. Itu terjadi sebelum di benaknya terbesit apakah benda itu manusia ataukah domba, tinggi ataukah pendek dan sebagainya. Ini paragraf ini ada juga pandangan arif billah atau yang syuhud itu ketika melihat sesuatu, misalnya melihat gunung, sebelum dia melihat gunung itu muncul ilahiyah, cahaya Allah dalam dirinya. Oh, ini adalah Allah. Dia katakan gunung itu adalah Allah karena di situ ada percikan nur zat tadi. Nah, itu sebelum. Ada juga yang menyaksikan Tuhan setelah tahu bahwa benda yang disaksikan itu adalah binatang. Ini sesudah, ya, jadi setelah melihat gunung, oh ternyata di balik gunung itu ada nur ilahiyah, nur zat Allah. Ada juga begitu. Nah, ada juga pada saat bersamaan menyaksikan Tuhan, tepat di saat dia menyaksikan sebuah benda, ketika dia melihat sesuatu benda, di situ juga sekaligus dia melihat nur ilahiyahnya. Itu pandangan arif billah. Maksud pandangan ini, 3 item ini kriteria pandangan ahli syuhud yang orang udah bersaksi melihat Allah itu, memandang alam raya ini, pandangannya sebelum pandang alam ini dia udah melihat nur zat dulu. Ada juga setelah pandang makhluk itu dia lihat nur zatnya. Ada juga yang pandang bersamaan dengan alam itu, oh ada nur zatnya. Ada juga begitu. Nah, hikmah ini teramat sulit. Ini terakhir, paragraf terakhir. Hikmah ini teramat sulit untuk dijabarkan karena semua pengalaman di atas bisa diungkapkan melalui ucapan atau tulisan, namun hanya bisa dirasakan. Orang yang mengalami syuhud akan kehilangan kata-kata untuk menjelaskannya. Nah, ini terakhir paragraf ini, hikmah menjelaskan wujud Allah itu jelas tidak terhalang oleh sesuatu, itu sangat-sangat sulit dijabarkan. Kenapa? Karena semua pengalaman dalam mi'rajnya, dalam spiritualnya itu tidak bisa diungkapkan melalui ucapan maupun tulisan. Karena di situ bukan bahasa lisan dan tulisan lagi, tapi bahasa nur. Ya, tidak ada lagi bahasa yang kata kita ini mau kemana, enggak. Itu disebut la harfin wala sautin. Tidak ada lagi bahasa huruf dan bahasa suara. Yang ada apa? Bahasa nur. Nur kita dengan nur zat Allah berjumpa, disitulah bahasa nur. Maka susah dijelaskan, hanya melainkan dirasakan.
Nah, orang yang mengalami syuhud atau bersaksi kepada Allah itu akan kehilangan kata-kata untuk menjelaskannya. Habislah tenaga energi kita. Karena nur yang bertemu, nur yang menjawab, disitulah letak la harfin wala sautin, tidak ada lagi kata-kata maupun suara untuk menjelaskan itu. Pada intinya, disinilah letak kita untuk menguji spiritual kita, untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh. Apakah benar dalam kajian-kajian tasawuf ini seperti itu adanya, bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah? Maka disitulah nilai kita untuk penasaran, terus penasaran, lalu berusaha untuk mencoba, berusaha untuk cari tahu, berusaha untuk masuk ke dunia Mi'raj itu, atau perjalanan spiritual menuju Allah itu. Rasul baginda Nabi besar Muhammad sudah mencontohkan berjalan melalui Isra Mi'rajnya untuk berjumpa dengan Rabbnya. Dia juga manusia, kita juga manusia. Beliau sudah mencontohkan manusia itu pasti bisa. Untuk apa kita memustahilkannya? Untuk apa kita meragukannya? Maka disitulah letak awal kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sucikan keraguan itu, sucikan kemustahilan itu, sucikan semua itu dari memustahilkan Allah itu bisa berjumpa, bisa dilihat. Tidak. Harus kita yakin, optimis bahwa setiap insan manusia ini bisa mi'raj, berjumpa kepada sang Rabb-Nya. Nah, inilah harapan besar kita dalam ngaji tasawuf ini, untuk ke makom-makom, untuk raih mi'raj ke sana. Pelan-pelan, step by step, ya. Mulai dari syariat, perjalanan kita, ya, naik ke thariqah, perjalanan kita naik ke hakikat, perjalanan kita naik ke ma'rifatullah. Itu semua ada proses yang harus kita lalui. Disitulah ada letaknya mursyid, pembimbing. Bukan pembimbing haji saja yang butuh pembimbing, atau umrah butuh pembimbing. Ternyata spiritual mau mi'raj kepada Rabb Allah juga harus butuh pembimbing. Itu yang dinamai mursyid. Kenapa butuh pembimbing? Supaya nggak salah jalan, supaya kalau ada yang nggak dipahami bisa dikasih tahu, bisa dibimbing. Ketika lihat cahaya ini cahaya apa? Disebutnya itu cahaya malaikat atau cahaya jin, cahaya syaitan. Inilah perlunya. Ya. Nah, ini pasal yang ke-14, kata kuncinya yang tadi itu, ya. Jadi sejatinya alam raya ini gelap gulita, jadi menjadi terang karena cahaya zat ilahi. Maka terang dunia dan alam raya ini bukti adanya wujud Allah. Jadi kita udah benar beriman kepada Allah itu karena adanya wujud-wujud yang kita lihat secara zahir ini. Nah, silau oleh dunia yang kita tempat ini menjadikan gelapnya nur ilahiyah kita dalam diri. Ini kebanyakannya di sini nih. Jadi cahaya qalbun yang bening, yang cahaya tadi fitrah kita yang Allah berikan tadi, itu dapat bertemu, mengantarkan kita dengan cahaya ilahi. Kok bisa? Ya karena Allah titipkan nurnya itu di qalbun hambanya, sebagai wadah dialog dengannya, sebagai wadah untuk bertemu dengannya. Itu konsep skenario Allah itu begitu. Kalau didalami surah Ar-Rum tadi itu sangat indah. Boleh Bapak buka tafsirnya, boleh Bapak buka hikmah asbabun nuzulnya. Tuh. Ternyata usut-usut untuk sampai ke makom itu, wadah yang Allah titipkan dalam qalbun kita, itulah yang kita asah, yang kita bersihkan. Karena itu sarana untuk dialog dengannya, sarana untuk berjumpa dan berkomunikasi dengannya. Tuh. Barakallah. Tidak perpanjang kalam lagi supaya enggak terkesan pasif. Mari kita diskusikan, barangkali ada yang dibingungkan, ada yang belum difahami, atau juga ada yang mau menambahkan, boleh. Kita sifatnya diskusi. Ruhul ilmu al-mudzakkar. Hidupnya ilmu itu dengan diskusi. Monggo Bapak-bapak, barakallahu lakum ajmain. Ya, monggo diberi kesempatan. Jika ada yang mau menambahkan silakan, atau yang mau tukar pikiran, atau yang mau bertanya, monggo.
Udah jelas Bapak-bapak, udah paham? Monggo. Semesta alam dunia kita. Jadi kalau kita itu ini itu diterangi oleh sudut Allah. Siapa yang melihat semesta itu? Baik, alhamdulillah ada pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, alam semesta ini gelap gulita. Ya benar, termasuk hari kiamat. Kiamat itu hari akhir namanya. Hari akhir itu hari di mana kita berakhir, itu dalam tafsirnya itu. Nah, ada yang menyebutkan hari akhir itu apa? Yaitu hari kita wafat, yaitu kematian. Dalam tafsir Al-Misbah disebut begitu. Hari akhir itu adalah hari di mana kau diwafatkan, yaitu hari akhir namanya itu. Tapi kalau hari kiamat itu hari seluruhnya, ya. Tadi hari akhir itu hari kita diwafatkan. Tapi kalau hari kiamat itu hari Allah yang Allah siapkan untuk dibangkitkan seluruhnya, untuk sama-sama kepada mahsyar, dibangkitkan untuk ditimbang amal baik amal buruknya, untuk ditetapkan ahlul yamin wa ahlul shimal, mana golongan kanan golongan kiri, ditetapkan sampai ahli surga, mana ditetapkan ahli neraka. Itu namanya itu yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah juga itu juga gelap gulita juga. Yang menerangkan semua itu karena ada unsur nur zat ilahi. Kalau diskenariokan lagi ilustrasi tadi, kan tadi ilustrasi tadi kan berentet ya, berentet. Tapi ada ilustrasi lagi sekarang mau diilustrasikan bulat. Nah, anggap ini nur zat, anggap ya. Dia memiliki cahaya yang sangat terang ini. Lalu dibuat lagi percikan ini menjadi lingkar satu, itu namanya anggap di Nur Muhammad. Dibuat lagi lingkaran 2 Sir Ahmad, dibuat lagi lingkaran 3 Arosnya, dibuat lagi lingkaran 4 misalnya kursi masnya. Ini semua ada dasar, ada ayatnya semua ini, tapi sebutin dulu. Kemudian dibuat lagi Lauhul Mahfuznya lingkaran kelima, dibuat lagi lingkaran keenam misalnya setelah Telaga Al-Kautsar surga Firdausnya misalnya. Dari surga-surga lingkaran ini dibuat lagi, nerakanya lingkaran lagi, ini lingkaran lagi, dibuat lagi padang mahsyarnya, dibuat lagi lingkaran lagi, dibuat lagi sebelum pada masa tadi Siratul Mustaqimnya dilingkar lagi. Ini yang bentuk lingkar ya, ilustrasi bentuk lingkar. Dibuat lagi alam malakutnya. Sebenarnya alam malakut ini dari surga sampai pada mahsyar itu namanya alam malakut sebenarnya. Itu alam malakut itu alam para malaikatnya. Kemudian dibuat lagi lingkaran ke berikutnya alam Jabarut namanya. Alam Jabarut ini tempatnya para aulia-aulia, para ruh-ruh, para wali-wali Allah. Dibuat lagi lingkaran lagi ke berikutnya ada namanya alam barzah, alam penantian, alam transit. Dibuat lagi lingkaran berikutnya namanya ya lingkar lagi, kita ambil saja alam dunia langsung ya. Nah udah begitu, ini kan rentetan yang bikin cahaya sampai tebal ke berapa itu, ini kan dari sini semuanya itu lingkaran, sehingga lingkaran surga, lingkaran yaumul kiamat tadi juga itu bagian dari percikan-percikan nur zat ini. Sampailah dunia paling ujung nih, itu paling jauh ini misalnya, itu lingkaran keberapa kalinya. Nah percikannya dari situ, sehingga alam semesta ini semuanya nggak ada, yang ada dia semua karena percikan dia semua. Cahaya yang ini nih cahaya fana, cahaya fata morgana, yang asli cahaya dia semua. Bahkan cahaya dunia ini aslinya gelap gulita semua selain dia ini, sehingga muncullah bahasa sufinya itu semua di alam raya ini gelap gulita ya. Yang memberikan penerangannya adalah adanya cahaya nur zat ini kalau dibuat lingkar kayak tadi. Nah makanya disebut alam raya itu semua
selain Allah itu namanya alam raya namanya. Makanya tidak ada lagi bahasa yang mencakup semuanya itu, yang selain Allah itu makhluknya itu yaitu alam raya semuanya, jagat alam raya ini. Nah, dari Nur Muhammad sampai semuanya itu alam raya namanya. Tuh. Jadi terlalu kecil kita nyebut bahwa dunia dan planet-planet ini alam raya. Alam raya itu semua selain dari nur zat Allah SWT itu semuanya itu adalah alam raya. Nah, termasuk para malaikat itu alam raya juga, termasuk manusia ini alam raya juga, termasuk jin, hewan, tumbuhan, binatang alam raya juga. Jadi alam itu selain Allah itu namanya alam. Tuh. Makanya kita manusia ini juga sebenarnya alam juga namanya, alam insaniyah. Itu. Makanya kita ini ada beraneka ragam unsur-unsur di dalamnya, makanya alam di dalamnya. Sampai ada perut kita ini alam di dalam perut itu. Nah, maka semua itu selain Allah cakupannya adalah alam raya nyebutnya. Tuh, selain makhluk. Sehingga pertanyaan tadi terjawab bahwa yaumul qiyamah itu alam raya juga, surga neraka itu alam raya juga, semuanya itu gelap aslinya. Yang membuat dia terang, yang membuat dia nikmat, yang membuat dia segala sesuatunya itu karena ada percikan dari cahaya nur zat. Makanya orang-orang sufi itu enggak mau menyembah karena surga itu. Karena surga itu dianggap makhluk sama seperti dia. Maunya itu nyembah langsung Allahnya dan ditempatkan di sisinya yang mulia, di sisinya yang mulia. Enggak mau ditempatkan di makhluknya. Makanya Rabiatul Adawiyah itu menyebutkan, ya Allah, jika hambamu ini menyembahmu karena ingin surgamu dan takut akan siksa nerakamu, maka sungguh hambamu ini sangat syirik kepadamu ya Allah. Itu Rabiatul Adawiyah. Nah, tapi ya Allah, ku sembah engkau karena mujualah ya Allah. Itulah letaknya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Nah, karena kita udah diciptakan saja, udah tugasnya ngabdi. Nah, itulah kita ngabdi karena dia semata, Allah juala semata, tidak neko-neko karena surganya, karena pahalanya. Itu hanya untuk memotivasi supaya kita mau beramal. Ada namanya motivasi kebaikan, kita dapat pahala sekian, dapat surga sekian. Tapi jangan dijadikan ibadah kita itu untuk tujuan itu, karena itu juga adalah makhluk. Nah, kita tujuannya ke atas dulu, Allah SWT. Kalau udah karena Allah, biarlah Allah yang memberi balasan terbaiknya kepada kita. Maka itulah yang dimaksud kalau ada yang meninggal, semoga dia ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Enggak disebut semoga ditempatkan di surganya, semoga ditempatkan di nikmatnya yang keberapa gitu ya, surga Firdaus ke surga ini surga itu. Enggak, tapi ditempatkan di sisinya yang mulia. Karena harapannya nur kita itu, nikmatnya itu kembali ke nur zat yang hakiki itu. Nah, ini yang dapat kami sampaikan Bapak ya, mudah-mudahan bisa ditangkap nih. Kalau susah ditangkap nih, Masya Allah, memang kajian ini perlu didalami lagi dengan para asatidz kita, para guru-guru kita ini. Ya. Baik, barakallah. Itu. Yang dimaksud sama Bapak ini bahwa sujud itu orang tahu dengan Allah, dia tidak melihat dunia, dia melihat Allah. Itu. Betul. Makanya kalau dia di sini itu walaupun dia betul. Hanya dia selalu melihat Allah. Ini orang yang dekat. Insya Allah kita akan ke sana juga makumnya, insya Allah. Ya. Maka disuruh keterangan kepadanya, di mata para ahli suku, orang yang menyaksikan kehadirannya Allah dalam segala sesuatu, dia tidak butuh alam dunia, dia tidak butuh apa yang dibutuhkan hanya Allah SWT semata. Betul. Begitu Pak. Ya. Gimana Pak, makin kuat penjelasan Syekh kita nih, ya, imam besar kita nih.
Ya, setidaknya kita pernah belajar ya, nggak kira-kira dan juga nggak nebak-nebak gitu ya, bahwa ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengantarkan kita berjumpa dengan Allah. Jadi jangan menolak dan jangan anti. Ada juga yang anti ilmu tasawuf tuh, jangan. Tuh, ya pelan-pelan aja, ikhtiar, usaha pelan-pelan, insya Allah. Nyampe minimal sekarang ini pernah dengar, lain waktu nanti masuk dalam kategori itu, insya Allah. Niatin aja dulu bapak-bapak bahwa kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barakallah. Memang ini harus berdasarkan spiritual masing-masing ya, pengalaman masing-masing. Nggak bisa kita logikakan dan rasionalkan berjumpa dengan Allah itu seperti apa sih, nggak bisa kita rasionalkan begitu, melainkan rasa. Makanya ngaji tasawuf itu adalah ngaji rasa. Betul. Luar biasa imam besar kita nih, masya Allah. Kalau orang-orang musik, nanti kan biasanya bukannya itu roh, kalau kita bukan zat. Ya. Jadi roh itu makhluk. Kalau orang kafir kan ya, Rohul Kudus misalnya ya. Ya, kalau dalam Islam Rohul Kudus itu disebut Jibril alaihissalam. Jadi Rohul Kudus itu bukan Allah ya, tapi Rohul Kudus itu adalah Jibril kalau kita di Islam. Jadi jangan tuhankan Rohul Kudus, jangan tuhankan Jibril. Jibril juga makhluk, sama kayak kita, makhluk. Kita mengenalnya zat tunggal. Kalau ngajinya Wali Songo itu zat tunggal itu udah nggak ada lagi zat selain itu, zat asli itu. Kita ini semuanya percikan zat. Ya. Kalau menyebutnya dalam hadis itu, dalam hadis qudsi itu disebut nur zat. Kalau orang Indonesia menyebutnya zat tunggal. Kalau ilmu tasawuf menyebutnya itu ahadil ahad. Itu nyebutnya. Makanya dalam mukadimahnya itu subhanallahil ahadil ahada, subhanallahil abadil abada, subhanallah man rafa'as samawati bighairi imad, subhanallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bahasa-bahasa sufinya begitu orang-orang tasawuf ngajinya. Insya Allah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tidak cukup sampai di sini, tapi bapak-bapak boleh membuka diri, cari mursyid-mursyidnya banyak kok, cari tempat-tempat belajarnya banyak kok. Ngaji 4 mata, ngaji 8 mata, ngaji diri namanya. Baik, barakallah. Apakah ada dasarnya ngaji diri, ngaji tasawuf itu? Ini terakhir, ada dasarnya. Quran surah Al-A'raf, akhir surah Al-A'raf itu menyebutkan wadhkur fi nafsik tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ingatlah dirimu. Bayangkan ini dasarnya ngaji diri, ngaji rasa. Ingatlah dirimu, zikirkan tentang dirimu, baik itu yang zahir maupun yang batin. Biasanya kan wadhkurillah, ingatlah Allah. Tapi ini wadhkur fi nafsik, ingatlah dirimu. Bayangkan itu nyuruh kita kenal diri, maksudnya tuh nyuruh kenal ngaji rasa diri tadi, tasawuf tuh. Baik, pesan sekali lagi, mohon bapak-bapak tak cukup sampai di sini, bolehlah belajar di mana saja, buka diri, di mana kajian tasawuf, di mana mursyid, cari dan pelajari dan tanya, mohon dibimbingkan, minta kepada Allah, mohon ya Allah, pertemukanlah hambamu dengan mursyid-mursyid yang mengantarkan hamba kepadamu ya Allah. Akan dikabulkan oleh Allah, insyaallah. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Sudah isyarat isya, udah azan ya. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Mari kita tutup dengan doa seperti biasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.